Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi untuk kesempatan kali ini. Coba kita akan sedikit membahas tentang reducing valve yang ada di PC200/8. Untuk diketahui ya bahwa untuk unit Komatsu ada beberapa unit yang memakai valve seperti ini. Untuk sekelas PC200 ya, PC200/6, strip 7, strip 8 memakai reducing valve. Nah, adapun fungsi daripada self reducing valve, atau ada beberapa teman yang menyebutnya valve tahu karena bentuknya kotak seperti tahu. Nah, reducing valve berfungsi untuk mengubah main pressure menjadi pilot pressure, di mana pilot pressure adalah berfungsi untuk menggerakkan spool kontrol valve ya, direksional kontrol valve ini. Spool dari kontrol valve digerakkan ke kiri, ke kanan atau ke kiri oleh tekanan pilot, oleh pilot pressure. Nah, pilot pressure itu yang dari stick handle operator itu ya, yang di dalam kabin. Pressure-nya, tekanannya berasal dari self reducing valve, atau kita sebut reducing valve agar singkat gampang. Nah, reducing valve ini mendapat atau mengambil tekanan dari main pressure dari pompa ini ya, lubang 2 ini ya, yang ini ya. Kalau strip 8 dari pompa 1, kalau strip 7 dari pompa 2. Yang ini yang terdekat, main pressure yang 350 kilo, tekanan utama daripada hidrolik sistemnya, oleh reducing valve diubah menjadi 35 kilo. Yang 35 kilo itu digunakan untuk menggerakkan spool buka nutup atau diem. Yang menggerakkan, yang buka nutupnya itu memakai tekanan pilot. Untuk cara kerjanya kita coba bahas sedikit ya. Ini untuk bentuknya ya, yang udah terlepas ya. Untuk bentuknya reducing valve ya, reducing valve. Ini gambar potongannya. Ini sistem kerja secara garis potongan ya, seperti ini. Kita bahas secara skematiknya aja dulu. Nah, ini tekanan ya, kita buka ya. Skematik cara kerja self reducing valve. Tekanan dari P2 sini, dari main pump sebesar 350 kg, ini disuplai ke valve A. Valve A ini memprioritaskan agar suplai oli yang ke reducing valve sini, reducing system, selalu konstan, selalu ada sebelum dia mengalir ke kontrol valve, ke pergerakan atacemen. Karena yang menggerakkan atacemen spoolnya itu adalah pilot pressure, outputan daripada reducing valve ya. Maka di sini pasang priority valve ya, yang A ini. Mengalir ke sini ke A. Nah, kemudian ke bawah sini ada orifice, penyempitan ya, penyempitan saluran. Kemudian ketemu filter atau saringan ini, terus menuju ke bawah ke spool reducing valve, ke pintu paling kanan ya, karena sini ada spring, sini spool 3 kamar. Nah, springnya di sebelah kanan, maka spool akan cenderung di posisi seperti ini ya. Saluran yang paling kanan ini yang ketemu aliran dari pompa duluan ke sini ke bawah, terus sebagian diambil untuk sensingan ke sebelah kiri spool ya. Terus dia mengalir ke bawah ke titik ini, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke bawah. Untuk yang ke kiri ini ke PPC ya, yang ke PPC, ke handle atau stick di dalam kabin itu yang buat gerakin atacemen PPC ini ya. Biasanya ya, kalau di strip 8, strip 7 ataupun strip 6 itu sebelum ke PPC dia ke blok solenoid. Dia nanti diatur on off nya
dia mau dialihkan ke PPC apa enggak, untuk safety-nya kan, untuk pengaman. Kalau posisi netral berarti dia di off kan lock safety locknya, berarti dikasih on off solenoid ke PPC. Intinya ini adalah saluran supply ke PPC, saluran supply ke PPC, ke stick ini ya, yang ke arah kiri. Kemudian ini kehubung ke sebelah kanan. Sebelah kanan ini ke bawah ya, ke valve D. Yang ke bawah, dari titik ini ke bawah ke orifice, terus ketemu titik ini membantu spring. Nah, sebelah kanannya spool reducing valve. Kemudian ketemu filter saringan menuju ke valve C. C ini adalah relief daripada reducing valve ya. Ketika di sini disalurkan saluran sensing ini ya, yang garis putus-putus C ini sudah mencapai 35 kilo, maka ini akan membuka, akan bergerak ke arah kanan melawan spring, dan saluran supply ini, saluran tekanan ke PPC ini kehubung dengan relief buka, kemudian ketemu dengan drain atau tangki ini, TS ya, drain atau tangki, sehingga tekanan yang di dalam sini dijaga oleh relief valve. Nah, sebelah kanan sini yang valve D ini, ketika di valve C ini ada masalah, untuk mengantisipasi hal itu maka dipasang valve D. Di sini mamanya buntu karena kotor, filternya buntu atau ini ngejam ketutup ya, maka dipasang valve D untuk antisipasi ketika ada masalah di valve C. Di sini langsung langsung kebuang. Kalau tekanan di sini melebihi daripada C ya, C ngejam, kemudian sampai ke 50 kilo, ini akan membuka. Otomatis D dengan C setting pressure-nya lebih besar D, karena ini buat safety, pengaman. Ketika yang 40 ada masalah, yang kerja yang 50. Begitu ya, kurang lebih. Kemudian dari titik sini dia akan ada yang ke membantu spring priority valve A ini ya. Ya, ketika si suplai oli, aliran oli dari main pump low idle atau kecil ya, suplainya kecil, sudut swipe plate-nya itu minimal, dia akan kondisi seperti ini. Terus ke sini masih nutup, ini masih yang kamar paling kanan, ini belum bisa ngelawan spring, dia ke PPC. Terus ke sini belum buka, C belum buka, apalagi D belum buka, ini pun belum buka ya, masih swipe plate minimum. Nah, ketika swipe plate bergerak ke arah maksimum supply oli daripada main pump akan membesar alirannya, flow-nya meningkat. Di sini yang B ini garis putus-putus ini sensingan tekanan yang untuk mengimbangi spring sebelah kanan ini akan bergerak ke kanan spoolnya ya, mendorong spool bergerak ke kanan, sehingga suplai dari main pump dari P2 itu ketemu dengan kamar L2. Nah, ini ada penyempitan, ada orifice ya, ada orifice. Ketika flow-nya naik lagi, maka kamar paling kiri ini yang ketemu dengan suplai, dia bergerak ke kanan mentok, terus ini ketutup ya, ketutup. Sedangkan yang di PR ini akan kehubung dengan tangki TS ini, drain. Begitu, jadi ini kerjanya kayak gitu terus. Begitu besar dia spool B ini ke kanan, kiri kanan, kiri, cenderung di tengah ini ya. Nah, maka dari itu sini tadi kan 35 ya, settingnya 35 nih, ini sama 35, karena ini satu. Sebenarnya kalau nyetel ini posisi di reducing valve aktual, nah ini bareng ini satu garis gitu ya. Kalau ini di belakangnya ini kalau di gambar ini. Jadi kalau di setting 35 ya ini ikut, 40 ini ikut gitu ya, B dengan C ya. D ini adalah safety-nya untuk pengamannya. Maka supply atau tekanan yang ada di reducing system ini selalu dijaga 35 kg. Ini secara skematiknya kurang lebih seperti itu. Kemudian bentuknya adalah seperti ini, dalamannya ini spool,
ya. Yang tadi ini spring, ini jarumnya sih reliefnya. Ini spoolnya, ini di belakangnya ya. Ini di belakangnya ini. Itu jelasnya lagi. Nah, seperti ini. Ini spoolnya. Ini springnya spool. Yang tadi valve B ya. Ini valve C yang tadi. Yang springnya di sini. Kalau nyetel ini kendorin, lock nut kendorin. Di sini ada kunci 19 ya. Diputar ke kanan, menambah, dan ke kiri untuk mengurangi. Kemudian cara kerja secara grafisnya, secara gambarnya ini sama aja. Pompa ya, main pump B2 ke priority valve tadi ya, valve ini ya, dia nyuplai ke reducing valve dulu, ke spool sini dulu. Ini ada saringan filter masuk ke lubang-lubang ini, tengahnya spool ini sampai sini ya, terus menuju ke PPC ya. Dia bergerak ke arah kanan. Ini kalau sini sudah tekanan naik, ini suplainya nambah. Ini kalau ini suplai masih kecil lah, terus ke PPC. Nah, ini belum kerja, ini masih nutup, ini masih suplai kecil, belum suplai. Pompa suhu swaveletnya belum membesar untuk maksimum. Kemudian ketika ada peningkatan flow di sini, terus membuka ini ke margin divider kontrol valve ya. Kemudian nah ini bergerak ke arah kanan ya, bergerak ke arah kanan, dia buka ya, dia buka. Terus ada penyempitan juga sini nih. Ini kan ini dua ini ya, ini bolong-bolong ya. Ini ada yang hubung ke belakang priority, terus yang ke sini masuk ke sebelah kanan, ketemu drain. Ini untuk reliefnya ya, kurang lebih seperti itu. Safety-nya, nah ini kalau tadi dilihat dari sebelah sini, sekarang dilihat dari sebelah yang lebarnya kayak gini. Kalau ini dilihat dari yang tipisnya, dari sebelah sini ya, lihat dari sini. Dan tadi kalau dilihat dari sini, sisi yang lebarnya atas. Nah, fungsi reducing valve adalah menghasilkan pilot pressure untuk menggerakkan spool ketika terjadi abnormal ya, terjadi abnormal. Contoh ya, tekanan yang di sini loyo ya, kurang, maka pergerakan akan lambat. Kalau terjadi kelebihan tekanan, maka setik akan terasa keras. Oke, untuk pembahasan selanjutnya nanti kita lanjut. Untuk sementara seperti ini, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.